Dan ini ya teman-teman, kondisi mesin saat menyala ya. Ini alternator ataupun dinamo ampere. Oke, kita lihat untuk kompresornya ya. Lihat nih. Ini kompresor, dia akan langsung berputar ke di bawah sesuai dengan perintah permintaan dari kabin untuk mendinginkan suhu ruangan. Lihat, ini kita lihat lagi di bawah tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gempur Abis. Pada hari ini kita akan menjawab banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan itu adalah RPM selalu tinggi saat beberapa fitur ataupun aksesoris dinyalakan. Apakah itu normal atau tidak, seperti itu ya. Nanti kita akan buktikan, kita akan jawab bersama-sama ya. Seperti kita ketahui bahwa stasioner RPM di saat mobil diam tanpa menyalakan aksesoris yang lain seperti AC, audio, dan juga lampu senja ataupun lampu utama itu akan berada stasionernya di antara 700 sampai 900 RPM. Oke, sebelumnya kita akan lihat ke ruang mesin dulu ya. Kita akan lihat di ruang mesin dulu untuk komponen-komponen ataupun puli pompa oli maupun power steeringnya. Seperti kita ketahui ya nih, banyak puli-puli yang diputar oleh mesin. Nah, ini mesin ya, ini sumbunya di sini, asnya di sini ya, untuk puli mesin ataupun puli penggerak utama. Ya, di sini ada puli alternator nih. Jadi untuk mengecas aki ya, ataupun sebagai sumber pembangkit listrik ini ya. Jadi saat dinyalakan lampu senja ataupun lampu utama dinyalakan, maka ECU akan memberikan sinyal kepada mesin untuk memutar lebih cepat karena untuk menyeimbangkan kelistrikan yang ada di aki ini ya. Hanya sesaat ya, begitu kontaknya di-on-kan maka beberapa detik dia akan tinggi untuk menyeimbangkan, menetralkan mesin yang terpakai oleh lampu utama ataupun lampu senja. Ini ya. Pada dasarnya ini mengecas terus ya. Selama mesin berputar dia akan berputar dan langsung mencas ke aki di sini ya, di sini. Ini untuk kabelnya langsung terkoneksi dengan kabel positif aki. Oke, di sini ada puli puli oli nih ya. Ini untuk oli di sini, dan ini untuk sensornya ya. Yang selanjutnya di sini ada ini, dan ini adalah puli power steering, di mana ketika setir diputar maka ECU akan memberikan sinyal ya nih. Nah, di sini ini adalah untuk sensornya di sini. Jadi dari sini memberikan sensor. Nah, dari sensor itu diolah oleh ECU, sepersekian detik mesin akan memutar mesinnya lebih cepat untuk membantu menggerakkan puli daripada power steering. Jadi ini teman-teman, jadi kalau ini dicopot ataupun lupa saat pemasangan tidak dipasang lagi, maka setir akan merasa berat walaupun mesin akan stabil ya, tidak akan naik turun ketika setir diputar. Cuman kelemahannya setir akan terasa berat dan mobil belokannya, bantingannya tidak terlalu respon ya. Bahkan berbahaya jika di jalan tol ketika ingin menghindar tidak menggunakan power steering, maka ininya akan kurang respon ya, akan lemot seperti itu bantingannya. Ini berbahaya ya. Jadi ini fitur sekali lagi bukan hanya untuk meringankan setir, tapi fitur keselamatan di mobil yang sudah ada power steeringnya. Itulah ya teman-teman. Jadi ketika setir diputar, RPM itu akan terasa naik, itu normal ya, seperti itu, karena akan diperbantukan untuk memompa oli power steering untuk membantu mendorong rest setir yang ada di bawah sana. Yang selanjutnya di situ ada, di sini ada puli kompresor ya, dimana puli kompresor itu di belakang sini ada soketnya, ada sensornya nih ya, nih di bawahnya, di belakangnya nih itu. Nah, itu ada sensornya, dimana sensor itu akan memberikan sinyal juga yang akan diolah di ECU, dan sepersekian detik mesin akan cepat ya, putarannya akan kencang untuk menyeimbangkan putaran yang dipakai untuk memompa kompresor ini. Untuk kompresor ini untuk AC ya, untuk pendingin kabin. Jadi ketika suhu kabin di dalam kabin itu panas, maka sensor suhu akan memberikan sinyal ke kompresor untuk mengompres freon, dan seterusnya akan diolah untuk menjadi air conditioner ya. Kita umpamakan ya, kompresor itu berada dalam kondisi diam, setelah mesin diputar dan di
perintahkan untuk menyalakan AC ataupun kompresor, maka kompresor dari 0 akan langsung berputar mengikuti putaran mesin ya. Jika putaran mesinnya itu berada di 3000 rpm ataupun 2000 rpm di jalan tol ataupun jalan lurus ataupun kecepatan tinggi, pasti akan terjadi slip segitu ya. Cit segitu ya. Bunyi cit seperti itu ya, karena itu memutar puli yang berada di kecepatan 0 akan langsung menyeimbangkan memutar dalam mengikuti putaran mesin ya, begitu ya. Jadi mesin akan terasa sedikit tersendat sedikit ya, karena untuk memutar menyeimbangkan putaran daripada kompresor. Nah, kan di situ juga ada magnet clutch-nya yang mengatur putaran kompresor ya. Jadi kapan dia akan berputar, kapan dia akan berhenti, itu adalah tugasnya dari magnet clutch yang perintahnya ada di knop di atas di sensor suhu ya, di putaran suhu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan start up. Oke. Ya, ini kapan mesin itu RPM-nya dikatakan normal, yaitu pertama saat pagi-pagi ataupun mesin dalam kondisi dingin. Maka RPM ini akan tinggi ya, di antara 1300-an RPM-nya sampai indikator suhu di dalam mesin mencapai berada di tengah-tengah ya. Ini heat dan itu cool ya. Ini dingin, ini panas ya. Heater dan ini cooler ya, seperti itu. Jadi mesin akan memompa dulu injektornya ataupun bensinnya, BBM-nya akan dipompa untuk menyemprotkan bahan bakar ke mesin untuk memanaskan mesin sampai suhu yang ideal ya. Kita akan tunggu saja. Jadi teman-teman, jadi saat pagi-pagi jangan heran ya kalau RPM-nya naik saat dipanaskan di atas 1000 RPM. Itu normal ya kalau kondisi pagi. Mobil yang hanya dipanaskan pagi, panaskan pagi tanpa keluar dari rumah ataupun garasi itu menjadi lebih boros ya. Karena ya cuma panasin kan memakan menyemprotkan bensin BBM yang banyak ya. Hanya bertugas untuk memanaskan mesin saja. Kalau sudah mencapai suhu yang ideal di antara heater dan juga cooler di tengah-tengah ini, maka dengan sendirinya ECU akan memberikan sensor atau memberikan perintah kepada mesin untuk menurunkan RPM-nya, seperti itu ya. Ini proses ini terjadi antara 3 sampai 5 menit ya, pemanasan ini. Ini sudah mulai naik nih, menjelang menit kedua, menjelang menit ketiga ya, tuh sudah mulai naik dan ini pun RPM akan mulai turun. Kita bantu dengan gas bisa ya. Ya. Nah. Sudah mulai naik ya suhunya ya, nih indikator suhunya. Indikator suhu ini bukan saat pemanasan aja ya, pemanasan mesin aja yang berguna. Jadi berguna juga untuk mengetahui ketika kita berada di jalan tol ataupun di jalan raya dipacu dalam kecepatan tinggi, misalkan ada mesin panasnya berlebihan, maka di sini akan indikator suhu akan meningkat dan ditandai dengan jarumnya menuju ke huruf H ataupun heat ya, heat itu panas begitu. Jadi ketika jarumnya itu sudah mencapai H, berarti kita harus istirahat dan mengecek untuk air radiator dan mendinginkan mesin, seperti itu. Idealnya walaupun berada di kecepatan tinggi, mesin tetap akan dingin karena itu yang bertugas adalah air radiator. Dan juga kipas angin sebagai alat bantu untuk mendinginkan radiator, mendinginkan air radiator. Oke, itu yang pertama ya. Kondisi normal RPM naik yaitu pada mesin dingin. Yang selanjutnya RPM akan naik ya ketika setir diputar, itu normal ya. Seperti ini. Tuh, mesin naik di 1000 RPM. Oke, ketika suhunya sudah di tengah-tengah, maka RPM akan berada di antara 700 sampai 900 RPM. Ini kalau pas di garis 1 itu berarti 1000 ya. 1 kali 1000 ya. Di sini 2000, 3000. Ini satuannya dalam K ya. Ini 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 7000 RPM. Seperti itu. Ya, ini dia lihat dengan sendirinya dia akan turun sendiri di antara 700 sampai 900 RPM. Kita gas, nah, dia akan kembali ke posisi semula. Ini ya, tuh. Ke posisi semula. Ya, itu normal. RPM akan naik di 1000 lebih RPM karena mesin diperbantukan untuk memutar untuk memutar puli daripada oli power steering yang tadi di depan ya, yang ada di depan. Ini seperti ini. Lihat ke kiri ataupun ke kanan, maka mesin akan
RPM-nya akan naik. Itu normal ya. Jadi jangan khawatir teman-teman kok saat setir diputar RPM-nya naik, itu normal ya bagi mobil yang sudah ada power steeringnya ya. Jadi keunggulannya power steering itu mobil akan mudah dikendalikan dan setir terasa ringan seperti itu. Jadi ketika kecepatan tinggi ada sesuatu yang harus kita hindari di depan, maka setir akan cepat merespon untuk belok kiri ataupun belok ke kanan, banting kiri atau ke kanan ya. Ini yang kedua, yaitu setir digerakkan. Yang ketiga, yang selanjutnya RPM akan naik ya, yaitu saat saklar lampu utama ataupun lampu senja dinyalakan. Nih, maka RPM akan naik. Tuh ya, naik ya. Walaupun naiknya nggak signifikan ya, tapi dia putaran mesin akan ikut menyeimbangkan putaran alternator yang tenaganya, yang akinya dipakai untuk menyalakan lampu utama ataupun lampu senja kelistrikan yang lainnya. Seperti itu. Nih, kita nyalakan lagi. Coba, nggak kelihatan ya. Kita matikan dulu lampunya. Ini ya, nih. Kita lihat. Tuh. Mesin akan naik RPM-nya di angka 1000 RPM. Ulang lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini normal ya. Lampu senja ataupun lampu utama dinyalakan, dia akan memutar mesin lebih cepat lagi. Ya, tuh. Oke, seperti itu ya. Jadi ini normal ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya. Yang selanjutnya, mesin RPM-nya akan naik, yaitu saat AC dinyalakan. Lihat, kita akan putar. Nah, itu AC berputar, maka kompresor bekerja ya. Kompresor AC bekerja memutar untuk memberikan tekanan yang sampai menuju tekanan yang diinginkan ya. Di sini ada sensor suhu dan ini adalah untuk blowernya, untuk kipasnya. Jadi selama durasi itu ya 10 sampai 15 detik kompresor akan berputar dan RPM mesin akan naik seperti itu. Tuh lihat ya. Ini kita tunggu untuk putarannya. Jadi ini normal ya selama AC. Nah ini, tuh kompresor berputar dan juga kipas radiator juga berputar. Ini normal ya teman-teman. Oke, mungkin demikian ya videonya. Jadi ada beberapa aksesoris yang ketika kita pergunakan akan memutar atau akan menaikkan RPM mesin seperti itu. Berbeda dengan audio ya. Ya, audio dia tidak akan menggunakan audio, dia tidak akan mempengaruhi daripada RPM ya, karena dia standby seperti itu. Oke nih ya, seperti itu ya. Jadi setir, lampu utama ataupun lampu senja dan juga kompresor AC itu akan menaikkan RPM dengan sendirinya, itu normal ya. Oke, demikian ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk pemasangan head unit dan juga merubah warna lampu speedometer itu ada di video saya selanjutnya. Nanti saya sampaikan, nanti saya sisipkan di deskripsi juga ya, untuk mengganti lampu speedometernya. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ya teman-teman, kondisi mesin saat menyala ya. Ini alternator ataupun dinamo ampere ya. Oke, kita lihat untuk kompresornya ya. Lihat nih, ini kompresor dia akan langsung berputar ke di bawah sesuai dengan permintaan dari kabin untuk mendinginkan suhu ruangan. Lihat, ini kita lihat lagi di bawah tuh. Nah, bersamaan dengan itu kompresor berputar dan juga kipas radiator pun berputar. Kipas radiator pun berputar untuk mendinginkan air radiator. Ya.
Oke, seperti itu ya siklusnya ya. Jadi kapan kompresor itu akan berputar? Selama siklus itu permintaan dari kabinnya itu untuk mendinginkan suhu ruangannya ya. Seperti itu. Oke, siklus. Ya, begitu ya. Siklus untuk kompresor dan juga kipas radiator itu berada di kisaran 10 sampai 15 detik ya, seperti itu. Itu normal. Jika diminta untuk mendinginkan suhu terus-menerus, maka suhu lebih dingin, maka kompresor akan terus berputar.